Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Penyelamat Anak Negeri bersama saya Naufal Zidan dari Universitas Negeri Semarang, NIM 61034200048, berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar atau PJSD. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tema literasi bermedia sosial. Apa saja yang akan kita bahas? Tetap simak dan dengarkan podcast ini. Di sini saya tidak sendiri tentunya. Saya bersama teman saya. Halo, saya Vilaris Riyadita, teman kampus Mas Zidan. Saya dari Universitas Negeri Semarang. Sekelas juga dengan NIM 61034200049. Oke, ada beberapa hal atau pertanyaan yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Ya, pertama ada apa sih menurut Mas Vila Haris tentang literasi bermedia sosial itu? Menurut saya, literasi bermedia sosial itu kemampuan kita untuk mengakses, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Apalagi Instagram. Instagram adalah salah satu media sosial yang sering digunakan oleh banyak orang dan banyak berita hoax yang ada di dalamnya. Jadi, literasi bermedia sosial di sini memang penting untuk semua lapisan masyarakat. Oh, begitu ya Mas Vilaris? Iya. Oke. Saya setuju dengan pendapat Mas Vilah mengenai literasi bermedia sosial itu memang sangat penting bagi semua lapisan masyarakat dikarenakan banyaknya orang pada zaman sekarang yang menyalahgunakan media sosial seperti menyebar berita hoax, penipuan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada apakah dalam bermedia sosial itu kita perlu yang namanya pengetahuan agar tidak berdampak buruk atau berdampak negatif bagi diri kita sendiri, Mas Pilah? Tentu saja, itu sangat penting. Saat ini media sosial penuh dengan kebencian berdasarkan sara dan konten-konten negatif lainnya. Jadi pengetahuan atau literasi dalam bermedia sosial itu sangat penting untuk semua orang. Sehingga media sosial yang kita pakai jauh lebih sehat dan konten-konten positif yang ada di dalamnya dapat kita lihat dan membawa manfaat. Manfaat lain apabila kita memiliki pengetahuan dalam bermedia sosial agar kita tidak terjerumus ke hal-hal negatif dan kita mampu menganalisis serta menilai sesuatu berita secara objektif. Kemudian lebih kritis dalam berpendapat sehingga opini yang disampaikan tepat dan akurat. Yang terakhir, bisa mengambil sikap terhadap suatu isu secara lebih bijaksana. Oke, itu pendapat dari Mas Vila Haris tentang apakah dampak buruk atau negatif bagi kita dari bermedia sosial. Saya sependapat sih dengan pendapat yang disampaikan oleh Mas Wilah. Memang pengetahuan dalam bermedia sosial itu sangat penting agar kita bisa lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak termakan berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar yang beredar di media sosial. Selanjutnya, media sosial memiliki sisi positif dan negatif tentunya. Dampak negatif apa yang ditimbulkan dari bermedia sosial secara berlebihan atau berlebihan, dan siapa yang menjadi sasaran dari dampak negatif tersebut? Menurut Mas Filah bagaimana ini? Menurut saya, dampak negatif yang akan ditimbulkan dari penggunaan media sosial secara berlebihan adalah untuk menyebarkan informasi hoax, ujaran kebencian, pemutarbalikan fakta, provokasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan sara, terorisme, dan sebagainya.
Biasanya hal tersebut terjadi pada seseorang yang tidak ada proses cek dan recheck terlebih dahulu, bahkan cenderung cepat menyebarkan suatu berita atau informasi. Hal ini juga membuat banyak orang bisa termakan oleh berita atau informasi yang tidak benar karena tidak melakukan cek dan recheck terlebih dahulu. Banyak juga dampak ini saya izin menambahkan ya Mas. Oke. Banyak dampak negatif dari berlebihan dalam menggunakan media sosial khususnya pada remaja. Contohnya dalam beberapa kasus yang sering terjadi yaitu adalah kesehatan mental bagi kaum remaja. Banyak beredar kasus mengenai hoax yang ada di media sosial khususnya Instagram dan Facebook. Salah satu berita hoax yang tersebar di media sosial adalah mengenai tentang vaksin COVID-19 atau vaksin corona ini. Menurut berita hoax yang beredar di Instagram ataupun Facebook, itu mengatakan bahwa vaksin COVID-19 ini bisa membuat orang lumpuh atau meninggal. Begitu ya Mas Filah? Iya, katanya. Saya juga tidak tahu. Siap. Berdasarkan beberapa sumber, mungkin ada sekitar 800.000 situs berita hoax yang ada di Indonesia. Menurut saya ini sangat banyak sekali ya, karena situs-situs seperti ini sangat merugikan banyak orang yang menggunakan platform media sosial. Dan menurut Mas Filah, bagaimana sih relasi atau hubungan antara media sosial dengan kita sebagai mahasiswa? Hubungan antara media sosial dengan mahasiswa menurut saya saling berkaitan. Media sosial sangat berperan dalam membentuk opini mahasiswa. Besarnya dampak media sosial membuat mahasiswa harus mampu memilah dan memilih informasi mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini. Jadi di sini literasi dalam bermedia sosial sangat dibutuhkan untuk mahasiswa, bahkan untuk semua orang. Contohnya dalam beberapa kasus atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, seperti demonstrasi mahasiswa. Salah satu sumber penggeraknya yaitu berasal dari media sosial itu sendiri, karena massa itu bergerak selaras atau sepaham dengan ide yang ada di dalam media sosial tersebut. Meskipun demikian, apabila opini kita menjadi terpengaruh oleh media sosial, tidak bisa dikatakan salah, karena kondisi kita sebagai seseorang di negara ini sedang ketumpahan informasi. Apabila kita tidak jeli, maka kita bisa mudah termakan oleh informasi atau berita hoax. Oke, itu pendapat Mas Filah sebagai salah seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Semarang, Bung. Menurut saya mahasiswa juga merupakan generasi penerus bangsa sih, yang mahasiswa itu harus dapat bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menuntun atau menjerumuskan kita sebagai mahasiswa ke arah-arah yang tidak benar atau negatif yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain yang kita kenal. Oke, selanjutnya bagaimana sih kita sebagai mahasiswa berperilaku bijak dalam bermedia sosial itu, Mas Filah? Karena sepengetahuan saya Mas Filah itu sangat aktif dalam bermedia sosial. Tentu saja, saya sangat aktif. Menurut saya, bagaimana perilaku kita dalam bermedia sosial? Yang pertama, yaitu berpikir sebelum melakukan posting. Saat kita ingin memposting foto atau video, kita harus berpikir terlebih dahulu agar kita tahu dampak apa yang disebabkan dari hal tersebut. Kemudian, apa yang harus diposting dan kapan dapat dilakukan. Hal ini sangat penting. Jadi jangan asal dalam memposting sesuatu. Mas Filah dalam bermedia sosial apakah
sudah menerapkan itu semua? Saya belum bisa dikatakan menerapkan itu semua. Oke. Ya, kita tahu dampak yang disebabkan oleh media sosial memang berbahaya ya Mas Wilah bagi semua orang yang menggunakan platform media sosial, apalagi remaja. Karena remaja masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju remaja yang membuat mereka kurang bisa berpikir secara positif. Jadi mereka masih labil dan mudah dipengaruhi atau terpengaruh oleh hal-hal buruk yang ada di media sosial. Oke Mas Wilah, yang terakhir, bagaimana cara kita dalam menguasai literasi bermedia sosial agar kita tidak mudah terhasut oleh sesuatu yang tidak benar? Cara kita dalam menguasai bermedia sosial ada beberapa cara yang kita harus pahami. Yang pertama, kita harus mampu mengidentifikasi dan memahami bagaimana pemikiran orang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mampu untuk mengontrol diri sebagai status partisipasi. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menjadi netizen yang aktif ataupun netizen yang pasif. Yang ketiga adalah melakukan kolaborasi informasi untuk berbagai sumber daya dan memastikan serta membangun ide lain. Kemudian yang keempat adalah sadar bahwa ada situasi berjaringan, bahwa setiap pesan adalah milik publik. Jadi apapun informasi ketika sudah sampai di internet ya, maka kita harus sadar bahwa informasi tersebut sudah ada di ruang publik. Dan yang terakhir adalah kita harus melakukan identifikasi terhadap sumber pesan dan informasi tersebut. Begitu Mas Idan. Siap. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai literasi bermedia sosial. Mungkin garis besar atau kesimpulan dari podcast kali ini adalah kita harus belajar menggunakan platform media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu harus belajar bijak dalam menggunakannya, dengan salah satunya memikirkan apa yang akan kita posting dan kapan yang akan kita posting. Kemudian juga tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar, dengan mengidentifikasi atau mencari tahu kepada sumber yang jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang atau salah kata mohon dimaafkan. Pesan saya, tetap jangan lupa untuk menjaga kesehatan karena kita masih dilanda pandemi COVID-19 dan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh negara kita, negara Indonesia. Semoga pandemi ini segera berakhir dan membaik dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.